ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, di hari yang insya Allah penuh dengan nikmat barokah ini kembali lagi saya Ali Zaina menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Dan baik, ada 3 tema yang jangan dilewatkan. Yang pertama yaitu berbuat baik jangan pas-pasan. Ya, berbuat baik jangan pas-pasan. Yang kedua, adab menjaga lisan, ini penting banget di akhir zaman nih ya. Dan yang terakhir, ciri-ciri orang tidak ikhlas. Banyak orang di mulutnya bilang saya ikhlas, tapi sebenarnya di hatinya bagaimana sih? Ya, Masya Allah ya. Dan nanti insya Allah akan dibahas oleh guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Kiai Haji Fikri Haikal MZ, Al Ustadz Azhari Nasution, dan Ustadz Lutfi. Dan nanti kita akan ngaji bersama guru kita Ustadz Munawir Ngacir. Namun sebelumnya Ali ingin menyapa dulu yang ada di masjid nih. Assalamualaikum. Dari majelis taklim mana nih? Cikarang Barat, Masya Allah. Terima kasih Umi ya. Mudah-mudahan perjalanan Umi dari rumah sampai dengan ke masjid ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan Ali kembali lagi ingin mengingatkan tentang 5M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian ya. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja kita sabar sama-sama. Dan baik, kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama, berbuat baik jangan pas-pasan ya. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah, ibu bapak, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai. Setiap kita sebagai seorang muslim tentu menjalankan kewajiban-kewajibannya. Salat, puasa, zakat, pergi haji jika mampu, dan seterusnya dan seterusnya. Seluruh amalan-amalan yang dikerjakan itu tentu akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang terpenting buat kita orang beriman adalah amalan-amalan kebaikan yang kita kerjakan jangan cuma sekedar yang bernuansa wajib saja. Dalam mengerjakan amalan-amalan kebaikan, seluruhnya dalam Islam kalau dikerjakan dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, nilai-nilai kebaikan itu akan mendapat ganjaran. Sebab kalau seorang muslim mengerjakan hanya sebatas kewajibannya saja, itu namanya amalan-amalan kebaikannya pas-pasan doang. Pas-pasan saja. Khawatirnya dosa dan kesalahan jauh lebih banyak di akhirat
timbangannya jomplang. Ngerti jomplang? Begini, amalan kebaikan yang kita kerjakan di alam dunia ini, di akhirat nanti akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan-amalan kebaikan itu ditimbang. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Di akhirat nanti saudara, ketika timbangan-timbangan manusia sudah dipasangkan, dan timbangan itu besarnya luar biasa. Bahkan Nabi mengatakan, andai kata al-mizan, timbangan amal-amal kebaikan manusia nanti di akhirat, timbangan itu dipakai untuk nimbang bumi dan langit, timbangan itu masih muat. Subhanallah. Di akhirat, nanti di hari kiamat, ketika manusia sudah dipasang dengan timbangan-timbangannya, ditimbang tuh amal kebaikan, amal keburukannya. Kalau amal kebaikannya lebih berat, dipersilakan dia masuk ke dalam sorga. Mudah-mudahan yang hadir di sini dan yang nonton di rumah para pemirsa, amalan kebaikannya nanti berat. Amin. Tapi celakalah mereka yang jika ditimbang amal kejahatannya, amal maksiatnya lebih berat daripada amal kebaikannya. Walau seberat biji sawi timbangannya, amal kejahatannya lebih berat, dipersilakan dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Karena itu kita hidup di alam dunia sebagai hamba Allah, kerjakan nilai-nilai kebaikan, jangan cuma sekedar kewajibannya saja. Apa saja yang kita temui, apa saja yang kita perbuat di alam dunia ini, kalau dilandaskan dengan mencari keridhaan Allah, nilai-nilai kebaikan itu, insya Allah bernilai ibadah dan mendapatkan ganjaran pahala. Diceritakan nanti hari kiamat saudara-saudara, ada orang disidang, ditimbang amal baik dan amal jahatnya. Amal kebaikannya ini. Disebutkan semua amal kebaikan kita. Dijejer, difilmkan. Setelah amal kebaikannya disebutkan, digelar amal kejahatannya. Ya Allah, amal kejahatan orang itu ada 99 gulungan kertas. Yang kalau satu gulungan dibuka, panjangnya sepanjang mata memandang. Jam sekian hari ano kamu berbuat ini. Jam sekian hari ini kamu berbuat ano. Disidang orang ini. Kata Allah, Mas, sampean ada yang keberatan dengan dosa-dosa yang sampean perbuat, yang ditulis oleh malaikat, ada enggak yang keberatan? Enggak ada ya Allah. Kamu akui enggak ini dosa-dosa kamu? Iya ya Allah. Ketahuilah, amal baikmu dengan amal kejahatanmu lebih besar amal kejahatanmu. Kalau enggak percaya, ayo timbang. Ditimbang amal kebaikan dengan amal kejahatannya. Jomplang, lebih berat amal kejahatannya. Orang ini tertunduk lesu di pengadilan Allah. Hatinya mungkin berkata, sudah pasti saya jadi penghuni neraka. Tertunduk lesu. Timbangannya lebih berat kejahatan daripada amal ibadahnya. Allah kemudian berkata, sabar dulu, tenang dulu.
hidup di alam dunia, kamu nggak cuma mengerjakan kewajiban-kewajibanmu saja, tapi kamu pernah mengerjakan satu amalan yang mungkin waktu itu kamu anggap enteng, tapi sesungguhnya berat dalam timbangan. Girang nih orang, sumringah mukanya. Ya Allah, amalan apa itu ya Allah? Amal kebaikan saya kalah dalam timbangan dengan amal kejahatan saya. Tapi engkau mengatakan bahwa ada satu amalan yang ketika hidup di alam dunia pernah saya kerjakan. Dan itu bisa mengalahkan amal kejahatan saya dalam timbangan. Amalan apa ya Allah? Dikeluarin satu lembar buk tokoh, satu lembar kertas yang di dalamnya terdapat tulisan thayyibah, la ilaha illallah. Kertas itu dimasukin di amalan kebaikannya. Di dalam kertas itu tertulis kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Begitu ditimbang 99 kesalahannya yang banyak, dengan satu kertas berisi kalimat thayyibah, jomplang lebih berat kalimat itu. Nah, ketika hidup di alam dunia, bukan cuma sekedar yang wajib-wajib saja kamu kerjakan, tapi kamu pernah sering mendawamkan kalimat ini. Ketika kamu senggang, kamu baca kalimat ini. Ketika kamu tidak beraktivitas, kamu baca kalimat ini. Maka kalimat ini, la ilaha illallah, lebih berat di sisiku ketimbang kesalahan-kesalahanmu. Walhasil, orang ini jadi penghuni sorga. Bu, yang ingin saya titik beratkan adalah dalam beribadah, jangan cuma sekedar yang wajib-wajib saja kita kerjakan. Sebab perlu diingat, harus kita barengi dengan amalan-amalan sunnah yang di akhirat nanti bisa menambah berat timbangan amal kebaikan kita. Apa di antaranya? Kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Ini kalimat yang kelihatannya enteng, tapi dalam timbangan beratnya luar biasa. Apalagi kaum ibu sambil nidurin anak, kan bisa mengajarkan kalimat thayyibah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasul. Enteng di lisan, tapi berat dalam timbangan. Dawamkan kalimat thayyibah dalam kehidupan kita. Satu. Yang kedua, amalan-amalan sunnah yang bisa memberatkan, membantu timbangan dalam memberatkan amalan kebaikan kita adalah husnul khuluq. Memperbagus akhlak kita. Salat, zakat, haji, puasa, amalan-amalan kewajiban sebagai seorang muslim, maka harus disusul dengan amalan-amalan sunnah untuk memperberatnya. Apa itu? Husnul khuluq, memperbagus akhlak kita. Salat itu pengejawantahan. Orang yang rajin mendirikan salat pasti akhlaknya baik. Tanda tanya besar. Kalau orang yang rajin sholat tapi akhlaknya segitu-gitu aja, bahkan lebih hancur, tanda tanya besar. Pasti sholatnya belum benar. Seorang muslim kalau dia rajin mendirikan sholat, kemudian dia memahami apa makna sholat, maka dalam kehidupan sehari-harinya dia hiasi diri dengan akhlak yang bagus. Itu artinya
kewajiban untuk sholatnya berhasil, dia laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Hidup bermasyarakat, akhlaknya baik. Ini juga amalan ibadah. Seorang istri kalau sholatnya baik, dia pasti bakalan jadi istri yang ngerti kondisi suaminya. Nah, ini penting nih. Bu, bu. Oh, lempengan ini belaga budeg loh. Kalau sholatnya benar, maka dia akan menghiasi dirinya dengan akhlak. Istri yang berakhlak, dia pandai menyenangkan hati suami. Ini penting nih. Kalau seorang istri sholatnya benar, maka dihiasi dirinya dengan akhlak. Bagaimana caranya? Sebagai istri, dia akan menyenangkan kalau dipandang suaminya. Udah tahu suaminya jam 5 pulang kerja. Jam 4 mandi dah. Ambil air wudhu, sholat asar. Habis itu dandan yang cakep, bebedak yang menor. Hei, hei. Kenapa? Bentar lagi jam 5 Arjuna pulang. Dandan yang cantik, dandan yang rapi. Kenapa? Mau nyenengin suami. Nah, istri yang berakhlak dibentuk dari ibadah sholat, dia akan pandai menyenangkan suami. Karena itu yang kedua, amalan yang bisa memberatkan nanti di akhirat, husnul khuluq, akhlak yang bagus. Itu terbentuk dari kewajiban-kewajiban yang kita kerjakan setiap hari. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih guruku ilmunya ya. Dan baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan membahas tentang adab menjaga lisan. Ini penting banget ya. Dan insya Allah akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al Ustadz Azhari Nasution. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Kaila. Dan kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, kita akan membahas tema kita yang kedua. Kita akan membahas tentang adab menjaga lisan ya. Dan insya Allah akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al Ustadz Azhari Nasution. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wa afdalus salam ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah cahaya hati yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, khususnya ibu-ibu yang cantik-cantik, insya Allah calon penghuni surga semuanya. Sehat, Bu? Hari ini kita akan bicara tentang sesuatu yang menarik, yaitu tentang lisan. Semua punya lisan, Bu? Mana lisannya, Bu? Lisan ini salah satu organ yang penting yang Allah titipkan kepada kita. Tapi kita ingin lisan yang dititipkan Allah ini tidak hanya sehat tapi juga afiat. Apa beda sehat sama afiat? Kalau sehat itu berfungsinya organ sesuai dengan fungsinya. Tangan bisa memegang, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, lisan bisa ngomong, itu namanya sehat. Tapi tidak semua yang sehat itu afiat. Afiat adalah tidak hanya berfungsi tetapi difungsikan sesuai dengan maksud yang menciptakannya. Paham? Jadi ketika mata bisa melihat dia sehat, tapi apakah mata itu afiat dilihat? Mata ini dipergunakan ngeliatin apa? Kalau ngeliatin yang baik-baik, ngeliatin nikmat Allah lalu dia memuji Allah, ini matanya mata yang tidak hanya sehat tapi afiat. Allah kasih lisan, lisannya tidak hanya bisa berfungsi ngomong, tapi Masya Allah diajak untuk memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, dia puji Allah. Diajak untuk berzikir, diajak untuk tilawah Al-Quran seperti adik kita Kaila tadi. Wah, itu tidak hanya sehat tapi afiat. Tapi kalau lisannya diajak maksiat, boleh jadi kita cuman sehat tapi nggak afiat. Ibu-ibu, Bu, masih hidup? Ibu-ibu pengen punya lisan yang sehat atau afiat? Sehat wal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah menjadikan untuk kamu itu dua mata, lalu kami jadikan bagi kamu itu lisan dan dua bibir. Ini salah satu organ yang Allah titipkan kepada kita. Salah satunya lisan. Kita harus jaga ini ibu-ibu. Apalagi buat ibu-ibu, ya. Ingat kata Nabi, ya, banyak sekali kesalahan itu muncul dari lisan. Itu kalau kita baca kitabnya Bidayatul Hidayah Al-Ghazali, Hujjatul Islam, rahimahullah, qaddasallahu sirrah. Itu banyak sekali dosa-dosa lisan yang membuat orang celaka. Ketika dulu Nabi misalnya dimi'rajkan, ya, atau di Isra wal Mi'rajkan, Nabi melihat ada sekelompok orang yang lisannya digunting gitu, dengan gunting yang terbuat dari api. Nabi nanya sama malaikat Jibril, siapa mereka ini wahai malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, mereka adalah orang-orang yang cuma bisa ngomong, ya, ya'muruna bil ma'ruf, mereka menyuruh orang untuk berbuat kebaikan, tapi mereka sendiri melupakan apa yang mereka omongkan. Siapa berarti itu, Bu? Orang-orang yang ngajak ke kebaikan, gak cuman ustadz. Jangan ngelihat ke saya semuanya. Iya, kita boleh jadi nyampaikan kebaikan ke anak kita, tapi kita sendiri kemudian tidak melakukan, termasuk itu dosa lisan. Iya. Man samata najaha. Siapa yang banyak diamnya, dia selamat. Loh kok bisa Ustadz? Logikanya begini. Siapa yang banyak ngomongnya, banyak salahnya. Yang banyak salahnya, banyak dosanya. Yang banyak dosanya, punya peluang besar masuk ke dalam neraka.
Sebaliknya, yang banyak diam, sedikit potensi salahnya. Kalau sedikit potensi salahnya, nggak banyak dosanya. Kalau nggak banyak dosanya, besar peluangnya masuk surga. Jadi ibu pengen jadi orang yang diam atau yang cerewet nih? Bu, diam atau cerewet? Hah? Masalahnya penelitian dari jurnal science, neuroscience, itu membuktikan perempuan itu bicara satu hari paling sedikit 20.000 kata sehari. Bapak-bapak 7.000, laki-laki 7.000 perbendaharaan katanya. Ibu-ibu 20.000. Kalau kurang dari 20.000 satu hari tidurnya kagak nyenyak. Makanya bapak-bapak punya istri cerewet itu, satu, jangan marah. Menunjukkan dia bahwa benar-benar istri Anda itu benar-benar perempuan. Ya. Ntar kalau dia gak suka ngomong, gak cerewet, diragukan keperempuanannya. Kebalikannya, ibu-ibu punya suami cerewet. Wah, itu perempuan atau laki-laki ya. Hah? Jadi laki-laki 7.000, perempuan 20.000. Itu fitrahnya perempuan. Memang banyak ngomong. Tetapi walaupun misalnya kita dikasih fitrah banyak ngomong ibu-ibu, tetap mari kita jadikan omongan itu diperuntukkan hal-hal yang baik. Jangan hal-hal yang buruk, contohnya satu, gibah. Gibah itu apa sih? Apa definisi gibah? Ngomongin kejelekan orang lain, baik kejelekan itu benar ataupun tidak benar, yang jika orang yang sedang kita bicarakan itu tahu, dia gak suka. Jadi definisinya jelas tuh, kita ngomongin kejelekan orang ibu-ibu, yang kalau orang itu tahu dia gak suka. Ustadz Azhari ganteng banget ya, wah itu gak gibah. Karena kalau saya dengar saya seneng. Habib Ali ganteng banget ya, wah itu gak gibah itu. Hah? Tapi kalau ada orang yang punya kejelekan, ibu omongin, yang kira-kira kalau dia dengar apa yang kita omongin dia marah, itu sudah masuk gibah. Paham ya? Itu gibah. Nah itu harus dijaga itu, gak boleh. Tapi gibah ini memang enak, iya bu, betul. Kita kalau ngegibah sejam 2 jam berasa gak? Gak berasa. Tapi kalau ngaji, sejam 2 jam gimana? Posisi duduk berubah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apalagi orang gibah itu kadang-kadang tipenya banyak. Ada tipe pelempar opini. Dia masuk ketemu sama teman-temannya, gengnya, dia bilang, lo tau gak? Ini ada cerita baru nih. Wah, ini pelempar opini. Ada yang mazhab gibahnya mazhab cuci tangan. Dia sebenarnya tahu info yang dia pengen gibahin tapi gak mau disalahin. Gue sih gak tahu benar apa enggak ya. Yang gue dengar sih begini. Padahal dia pengen gibah. Iya bu? Bu? Ada yang mazhab gibahnya sok empati. Sok kasihan lihat orang padahal pengen gibah. Ya Allah kesian banget ya dia punya suami begitu ya. Terus gimana ceritanya? Wah. Ibu mazhab gibahnya yang mana bu? Jadi mari kita jaga lisan kita. Ya, lisan ini nggak bertulang tapi dia lebih tajam daripada pedang, benar itu. Ya. Bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dosa-dosa lisan, gibah. Yang kedua, yang simpel-simpel aja yang sering kita temuin sehari-hari. Mari jadikan lisan kita ini bersyukur. Karena itu nggak boleh mencela. Baik mencela objek yang hidup ataupun yang tidak. Mencela orang lain gak boleh. Orang muslim yang melaknat saudaranya maka dia terlaknat. Sekarang zaman medsos. Orang kalau pengen ngelaknat orang, pengen ngebully orang, ini lagi tren-trennya. Lagi mudah-mudahnya. Gak suka tinggal bully. Gak suka tinggal komen negatif. Wah hati-hati. Makanya kan kata Nabi, siapa orang Islam itu? Orang Islam itu adalah dia yang orang-orang muslim selamat min lisanihi wa yadihi. Selamat dari gangguan tangan dan
lidahnya. Itu satu paket tuh Bu. Dulu mungkin kita berpikir apa sih hubungan antara lisan sama tangan. Sekarang kita udah mulai ngeh di zaman teknologi informasi dan komunikasi. Di mana kadang-kadang lisannya nggak ngomong tapi tangannya gerecep bener ngomen orang. Nah orang Islam itu adalah ketika orang lain itu tidak merasa terganggu dengan lisan dan tangannya. Lisan kita bisa kita jaga tapi komentar kita di medsos orang masih tersakiti, hati-hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nggak boleh tuh. Kita selain menggibah, memfitnah nggak boleh mencela orang. Iya, nggak boleh mencela orang lain. Sampai-sampai kata Nabi, ini dalam hal agama misalnya. Tidak boleh kita menstigma kadar keimanan orang. Nggak boleh kita panggil orang, ya adu Allah, musuh Allah, ahli maksiat, nggak boleh. Walaupun kita tahu dia orang yang bermaksiat. Walaupun kita tahu misalnya ada bukti-bukti yang menunjukkan dia berbuat maksiat. Tapi nggak boleh serta-merta kita bilang, ya adu Allah, musuh Allah, nggak boleh. Iya kalau benar, kalau tidak benar maka akan kembali kepada si pengucapnya kata Nabi SAW. Menghina makanan, mencela makanan. Enggak cuma mencela, saya mencela ibu-ibu, enggak cuma ini Bu. Iya pemirsa, mencela makanan juga enggak boleh. Ma'aban Nabi SAW qat. Salah satu akhlaknya Nabi enggak pernah mencela makanan. Bu, Ibu, enggak pernah mencela makanan Nabi. Kalau suka Nabi makan, enggak suka diem. Suka makan, nggak suka diam. Pernah satu ketika Nabi ditawari makanan, kebetulan Nabi nggak suka Mas Ali. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi diam. Ketika ditawari, loh kok nggak makan wahai Nabi? Saya menikmati sudah terlalu nikmat melihat kamu makan kata Nabi. Sehingga sahabat ini makan sampai habis, tapi Nabi nggak makan. Padahal Nabi nggak suka, tapi Nabi nggak ngomong. Nabi nggak ngomen. Lah kira-kira kalau kita suka nggak suka ngomen. Suka di komen, kurang garam nih. Gulanya banyakan nih, terlalu manis. Iya Bu. Apalagi nggak suka. Ke kondangan berangkat bertiga sama teman-temannya. Sampai di kondangan iya dicicipin rendang. Ini rendangnya hitam bener bumbunya. Yang satu ngomong, iya dagingnya keras banget. Yang satu ngomong lagi, lu mendingan dapat daging, gue lengkoasnya. Wah. Jadi ya, hajatan harusnya kondangan dapat pahala sunnah. Iya, ngadirin undangan saudara muslim. Tapi sampai di tempat menghina makanan hajatan. Bukan dapat pahala tapi dapat dosa. Hati-hati. Jaga lisan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi akhlak dari lisan ini. Jangan mudah memberi komentar yang kita bukan bidangnya. Tuh, hari ini zaman di mana orang cepet-cepetan ngasih komentar. Ingin dianggap paling tahu, padahal bukan bidangnya, bukan ahlinya, tapi semua orang komentar. Iya Bu, semua orang jadi wartawan hari ini. Apa kata Imam Al-Ghazali? Andai saja orang-orang yang nggak tahu, orang-orang yang jahil, yang tidak pakar di bidangnya itu diam, makhtalafan nasu. Maka ya tidak ada perbedaan pendapat di antara manusia. Nggak ada perdebatan. Kenapa? Karena yang nggak paham diam. Kenapa sekarang banyak ribut, banyak saling hujat-hujatan, saling bully-bulian? Karena yang nggak paham ngomong. Harusnya yang ngomong itu yang pakar. Ada bidangnya masing-masing. Kalau soal agama ada agamawan, soal politik ada politikus, soal ini ada ahlinya. Ketika kita nggak tahu lalu kita ngomen, maka yang ada adalah lisan kita menjadi pemancing keributan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita punya lisan yang nggak cuman sehat,
tapi juga afiat. Amin ya Rabbal. Alamin. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Azhari Nasution ya. Bicara yang baik, kalau enggak mendingan diem ya, gitu aja ya konteksnya ya. Jadi jangan sampai mulut ini keluar bicara banyak akhirnya banyak dosa ya. Dan baik jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan membahas tentang ciri-ciri orang tidak ikhlas bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Lutfi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Terima kasih yang masih bersama kami ya, Masya Allah. Dan kita masuk ke dalam tema kita yang ketiga nih. Ciri-ciri orang tidak ikhlas. Aduh ya, ini jadi ciri-ciri buat kita semuanya. Dan insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Lutfi ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah. Alhamdulillah usolli wa yusallimu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan para alimil ulama, para tuan guru, para kiai, para habaib yang mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan. Dan tak lupa yang saya hormati para ibu, bapak, juga pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV. Mudah-mudahan di siang ini Allah limpahkan keberkahan. Amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tugas manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu mempunyai ibadah pokok. Ibadah pokok yang ditugaskan oleh Allah tidak serta-merta ketika manusia melakukan ritual langsung diterima. Tentunya ada syarat ketentuan yang kita lakukan bagaimana caranya ibadah kita diterima oleh Allah. Ulama mengatakan ada 3 ruhul ibadah. Yang pertama tergantung niat, yang kedua keikhlasan, yang ketiga ilmu. Yang pertama, yang ketiga insya Allah di lain waktu. Hari ini temanya ciri-ciri orang yang tidak ikhlas. Ini kalau kita berbicara masalah ikhlas, satu kata yang mudah diucapkan, sulit untuk dilakukan. Orang bisa aja melakukan satu kebajikan, mengaku, mengklaim secara mulutnya, aneh ikhlas. Aneh mengharapkan hanya semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kategori ikhlas ini sulit kita lakukan. Makanya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Bu. Allah tidak merintahkan kita ibadah kecuali dasarnya ikhlas. Apa itu ikhlas? Kita melakukan kebaikan, amalan kita semata-mata murni mencari keridhaan Allah. Jadi orang ikhlas tidak tanpa apapun ibadahnya kontinu. Beda kayak kita. Kita giliran ibadah biasanya kadang-kadang kita mah tergantung suasana hati. Betul apa betul? Ini jujur apa jujur, ibu jangan ada dusta di antara kita. Kita mah biasanya ibadah itu tergantung suasana hati.
Dan Bang Ali, suasana hati itu biasanya tergantung daripada isi dompet. Di sono, tapi di sini mah kayaknya nggak ada. Giliran senang hatinya, ibadahnya rajin. Maghrib belum datang, wudu jam 5 udah mulai. Udah segala dibaca dah. Dikir apapun dibaca, begitu datang maghrib, wah takbiratul ihram, tetangga pada dengar. Wow, bah. Saking apa, senang hati. Padahal orang yang ikhlas, apapun keadaan kita, kita mau miskin, kita mau kaya, kita mau luang, kita mau sempit, selalu continue ibadah kepada Allah Subhanahu. Artinya apapun yang kita lakukan tanpa ruh bagaikan jasad tanpa ruh. Sehebat apapun badan kita, sehebat apapun jasad kita, tanpa ruhnya tidak ada nilai harganya di mata Allah Subhanahu wa taala. Ibu, Bu, mending bagus dompet, mending banyak isi apa, mending jelek dompet tapi banyak isi. Nah, ini kalau saya mau tanya, mending dompetnya jelek isinya banyak, mending dompetnya bagus kisaran 500 juta tapi nggak ada isinya. Mending milihnya dompetnya jelek, yang penting isinya. Tapi yang lebih bagus lagi, mending dompetnya bagus, isinya, itu mah keinginan ibu. Betul. Apapun ibadah kita, ini tangan bagus, ini kaki bagus, fisik kita bagus. Tanpa ada ikhlas, belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama mencontohkan ketika ibadah, kalau kita ibadahnya cuma melaksanakan kewajiban. Pernah nggak kita selesai sholat kita nangis? Menangis apa? Bukan karena kita nggak punya buat bahan makanan, bukan kita nggak punya buat keperluan rumah tangga, tapi menangis. Ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Innama yataqabbalallahu 'alal muttaqin, kata Allah. Sesungguhnya Allah akan menerima amal kebaikan manusia. Di dalam dirinya harus tergantung ada keikhlasan. Ikhlas dibungkus oleh muttaqin, rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Pernah nangis ibu, pernah? Ya Allah, terimalah ibadah kami ya Allah. Pernah nggak seperti itu? Kita mas selesai sholat langsung likum-likum kabur. Benar. Makanya ini ikhlas harus dijaga. Dikarenakan ikhlas ini ibadah yang susah, yang hanya mudah dilakukan tapi sulit untuk dikerjakan. Banyak sekarang di antara kita berperilaku, beramalan di luar dasar keikhlasan. Contoh, banyak orang yang beribadah kelihatan tidak ikhlas. Kita selalu mengharapkan pemberian dari makhluk daripada pemberian dari Allah. Oh, kira-kiranya kita yakin sama atasan, apa saya yakin sama Tuhan? Kira-kira kita takut sama atasan, apa takut sama Tuhan? Ketika kita lahir ke muka bumi ini, di dalam ulama mengatakan ketika kita lahir dari rahim ke alam dunia, Syekh Jubat mengatakan awwalu wajibil insan ma'rifatul ilahiyal istiqon. Hei manusia, kalian sekarang sudah lahir. Ketika lahir, kenalkan di alam dunia ada Rabbmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Artinya di dunia ini semua makhluk kecil, Allah yang Maha Besar. Tapi pada kenyataannya karena kita ibadah nggak ikhlas, kita mandang Allah itu kecil. Kita menganggap usaha kita yang besar. Kita menganggap kekuatan kita yang besar. Kita menganggap dagang kita yang besar. Ketika adzan berkumandang dilantunkan di masjid-masjid, maaf, masjid hanya penuh dengan tiang daripada dengan jamaah.
Betul. Padahalnya ketika adzan berkumandang, orang yang ikhlas harus selesai berhenti. Hei yang dagang, berhenti dulu. Hei yang bisnis, bisnismu kecil, Allah yang maha besar. Yang usaha, usahamu kecil, Allah yang maha besar. Ketika orang ikhlas pasti mengkedepankan Allah, bukan makhluk dalam dirinya. Mudah-mudahan kita selalu mengkedepankan Allah, amin. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Betul. Yakinkan dalam diri kita Allah, Allah, Allah. Yang kedua, sulitnya kita saat ini melaksanakan ibadah di era digital ini, zamannya zaman selfie. Ibu tahu selfie, Bu? Di mall Tempo-Tempo kalau kita lihat anak muda selfie-nya Bang Ali gayanya rupa-rupa. Ada yang gini. Ini nenek-nenek selfie-nya. Naudzubillah. Jadi apa? Di era digital ini segala yang kita lakukan kayak ingin diumbar. Padahal ingat, ada yang namanya kebaikan kita bisa hilang manakala apa? Nilai ibadah kita ada dicampur dengan riya. Apa itu riya? Ingin terlihat baik oleh orang lain. Artinya kalau ikhlasnya benar, kita ibadahnya itu semata-mata murni karena Allah. Dan ketika sudah murni karena Allah, ingat, tidak terbang ketika dipuji, tidak tumbang ketika dicaci. Ada yang muji, kita bukan mencari pujian dari manusia. Kita semata-mata pujian dari Allah. Semua puji milik Allah. Ketika ada yang nyaci, yang tidak suka dengan perbuatan kita, kita tidak akan tumbang. Istiqomah, continue, karena kita ikhlas kepada Allah Subhanahu. Yang ketiga, sekarang banyak ciri orang-orang yang tidak ikhlas. Ketika melakukan kebaikan dalam hati, niat ketika memberi, ketika memberi niatnya kita ingin mendapat kebaikan, feedback balik. Padahal apapun yang kita lakukan, ingat, sekecil apapun kebaikan kita, Allah catat. Wa may ya'mal misqala dzarratin wa may ya'mal misqala dzarratin syarrai yarah. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan ibadah kita dengan ikhlas. Dan mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin Bang Ali dicukupkan seperti itu. Ya baik, terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Ustadz Lutfi. Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ikhlas. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesaat lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah ya. Seperti janji Ali tadi, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial. Dan nanti kita kasih kesempatan buat jamaah yang ada di masjid untuk bertanya juga ya. Baik, yang pertama mohon kesediaannya guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Guru, ada pertanyaan nih guru nih. Ya, dari silakan Wan Ali. @Banub, tulisannya gitu ya, 665. Pertanyaan beliau, Ustadz, apakah ketika kita mengharapkan sesuatu dari apa yang kita kasih lebih kepada orang lain, maka itu akan tetap menjadi berkah buat kita? Nah. Baik, para pemirsa, setiap perbuatan baik yang kita lakukan, insya Allah akan mendapat keberkahan. Tetapi yang perlu diingat, tinggal meluruskan niat saja. Kalau niatnya mengharap ridho Allah, cuma hanya untuk Allah, cuma hanya kepada Allah, insya Allah keberkahannya di dunia dapat, lebih-lebih di akhirat dapat. Ada satu pepatah bijak bilang begini, kalau hidup kita
mengharapnya kepada yang selain Allah, siap-siaplah hidup kita bakalan kecewa. Kalau segala sesuatu perbuatan kita sandarkan kepada selain Allah, siap-siap kecewa. Saya berbuat baik kepada ibu, lalu saya mengharap balasan dari ibu. Tiba-tiba ibu tidak berlaku baik kepada saya kecewa. Kalau menyandarkan dan berharap kepada selain Allah, siap-siap buat kecewa. Tapi kalau saya berbuat baik kepada saudara, hanya mengharap ridho Allah, saudara mau jahat sama saya nggak ada urusan. Yang penting saya sudah berbuat baik. Karena itu tadi di tema awal saya katakan, berbuat baik itu harus dilengkapi dengan yang sunnah-sunnah. Mengerjakan amal-amal baik itu jangan cuma pas-pasan yang wajib saja. Tapi yang sunnah juga dikerjakan. Apa diantaranya? Husnul khuluq, memperbaharui, memperbagus akhlak. Memperbagus akhlak itu bagaimana? Jangan mengharapkan sesuatu kepada yang selain Allah. Soal kita berbuat baik, itu insya Allah ada ganjaran pahalanya. Soal orang kemudian yang kita perbuat baik itu membalas perbuatan baiknya kepada kita atau tidak, itu bukan urusan kita. Yang jelas kita hanya berbuat baik dan mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir begitu, Wan Ali. Baik, Masya Allah. Dan sekarang kita kasih kesempatan buat yang ada di masjid untuk bertanya. Siapa yang ingin bertanya? Nah iya. Jangan lupa nama majelis taklimnya apa dan di dalam face shield ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ibu Fahmi dari Majelis Darul Khairat Telaga Murni Cikarang Barat. Ustadz, yang saya mau tanyakan, apabila kita sudah berbuat baik, bahkan kebaikan kita udah kita tambah lagi, tapi ujung-ujungnya malah dianggap riya. Bagaimana itu Ustadz? Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fahmi dari Cikarang ya. Kewajiban kita hanya berbuat yang terbaik. Karena itu jangan pernah putus semangat, jangan pernah patah arang, jangan pernah kapok untuk terus berbuat baik. Perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan memang kadang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Ada aja mulut orang yang usil. Lo bersihin got di kampung cuma mau cari muka doang. Umpama. Lo kerja bakti rajin bener di gang cuma gara-gara di sebelah sono ada janda bahenol. Umpama. Yang ingin saya tekankan adalah soal omongan orang kepada kita itu nggak akan pernah berhenti. Ada saja orang yang mencibir, ada saja orang yang nyinyir. Apalagi perbuatan yang kita lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Ada satu rumus begini. Kalau ada 10 orang, satu orang nyinyir sama kita, perbuatan baik yang kita lakukan selalu saja disalahkan, jangan pikirin yang satu orang itu. Yang 9 orang masih suka sama kita. Jelas ya? Jelas ya? Kalau ada 10 orang, 9 orang nyinyir sama kita, satu orang masih suka sama kita, jangan pikirin yang 9 orang. Teruslah berbuat baik, pikirin aja yang masih suka kepada kita. Nah, jawaban saya, biarlah orang mengatakan apapun terhadap perbuatan baik yang kita lakukan. Toh hati kita niatkan hanya mencari keridhaan Allah. Soal orang kemudian mau beropini, kita ria, kita ujub, kita sum'ah, kita takabur, urusan kita dengan Allah. Karena niat kita hanya mencari keridhaan Allah. Yang terpenting yang kedua,
Jangan sampai semangat kita kendor. Gara-gara ada orang yang ngomong, lo rajin banget ke majelis taklim lo, pamer lo ya, mentang-mentang gelang lo baru. Umpama, jangan hiraukan orang yang ngomong seperti itu. Semangat harus terus menebarkan nilai-nilai kebaikan. Kalau orang yang berbicara seperti itu memberatkan timbangan kejahatannya. Kenapa? Itu masuknya ghibah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Baik, terima kasih guru. Wah, jadi motivasi buat kita nih ya. Jadi kita terus semangat tanpa mendengarkan kritikan-kritikan yang nggak membangun, kritikan-kritikan yang buat kita jadi nggak pede. Tinggalin aja semuanya ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke dalam pertanyaan selanjutnya. Mohon kesediaannya guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Azhari Nasution. Guru, sebelum Ali lempar buat yang ada di masjid, ada pertanyaan dulu nih dari media sosial ya. Yang ini datangnya dari @Rika 657. Oh, Rika gitu ya. Baik, Ustadz, ketika kita berbicara dengan orang lain, namun kita tidak kuat untuk terus menatap wajahnya karena terlalu tampan. Bagaimana Pak Ustadz? Kan adabnya harus melihat wajah lawan bicara. Silakan guru. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini unik juga pertanyaannya. Ini kayaknya dia nanya sama Mas Ali. Allahumma sholli Muhammad wa ala sholli Muhammad. Jadi nanya, tapi karena orang yang ditanyain itu terlalu ganteng, jadi dia nggak sanggup gitu ya. Akhirnya menundukkan pandangannya. Itu gimana? Mau jujur juga nggak enak ya. Iya. Kenapa nunduk? Habis ente ganteng Pak, nggak enak Betul. juga kan. Sementara harus menatap wajah orang yang diajak bicara. Gimana Bu kira-kira Bu? Memang anjuran agama itu menyuruh kita adalah ghaddul basar. Menahan pandangan. Apa yang dimaksud menahan pandangan? Sementara kita tahu bahwa kalau kita bicara sama orang itu adabnya kita harus memperhatikan wajahnya. Karena pernah Nabi SAW ada seorang yang buta menghampiri Nabi namanya Abdullah bin Umi Maktum. Ya, pengen nanya-nanya tentang Islam, pengen konsultasi tentang Islam. Tetapi ketika itu Nabi juga lagi sibuk berdakwah dengan orang banyak. Ya, Nabi kemudian tidak melihat wajah orang yang tunanetra ini. Turun ayat mendidik Nabi, abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Wahai Nabi, kenapa kamu berpaling dari seorang laki-laki yang tunanetra yang datang kepadamu yang ingin meminta penjelasan tentang Islam? Ibu-ibu, sebelum saya jawab, saya pengen garis bawahi ayat ini bukti bahwa Al-Quran itu benar-benar made in Allah, bukan buatan Nabi. Kenapa? Tidak ada buku yang isi buku itu mengecam si penulisnya. Nabi dididik sama Allah lewat Quran. Wahai Nabi, kenapa kamu berpaling, berwajah tidak enak kepada orang yang datang kepadamu sementara orang itu ingin meminta berkonsultasi tentang Islam? Loh, Nabi dididik lewat Quran. Andai Al-Quran itu buatan Nabi, nggak mungkin pasti semua penulis berbicara yang baik-baik tentang dirinya. Tapi ini enggak. Karena itu ayat ini disebut dengan ayatul itab. Itu satu. Yang kedua, Nabi memalingkan wajahnya, tidak melihat orang yang mengajaknya bicara, ditegur sama Allah, ditakdib, ditarbiyah, dididik. Termasuk kita juga berarti. Berarti salah satu adab ketika orang ngajak bicara kita harus lihat wajahnya. Bayangkan Abdullah bin Umi Maktum tunanetra, Nabi berpaling tetap ditegur. Apalagi yang ngajak kita ngobrol itu ibu-ibu, orang yang gak tunanetra. Bisa melihat wajah kita dan kita bisa melihat wajahnya. Maka itu lebih-lebih gitu loh. Itu satu. Tetapi ini ada orang yang ganteng ini. Saya gak bisa kalau ngelihat wajahnya kemana-mana pikiran saya. Ada ghaddul basar, menundukkan pandangan. Tapi menundukkan pandangan ini begini Bu-ibu, bukan berarti menundukkan pandangan itu mata itu harus ngelihat tanah, ngelihat jempol kaki gitu loh. Enggak. Ya, tidak letterlek seperti itu. Ya, itu mustahil tapi satu sisi juga sulit dilakukan, enggak mungkin. Jadi makna ghaddul basar itu bukan nunduk aja. Ya kalau saya jalan ke Ainyus gara-gara nggak pengen ngelihat perempuan, saya takut nunduk aja.
kesandung batu, ketabrak saya. Ya, yang dimaksud ghaddul basar itu adalah tanzimul basar. Memanage pandangan biar tidak liar. Jadi memandang itu tetap boleh. Tapi yang disunahkan apa? Jangan sampai kita lepas kendali ketika memandang. Nah, itu yang dimaksud ghaddul basar itu. Karena sebenarnya yang buat liar itu siapa? Matanya atau pikirannya? Pikirannya. Tetapi alat untuk melihat itu matanya. Boleh jadi mata melihat objek yang sama, saya melihat objek yang sama. Ibu melihat objek yang saya melihat Mas Ali, ibu melihat Mas Ali. Tapi karena pikiran kita beda, yang di sini ini mungkin penafsirannya beda, betul? Jadi yang harus di-manage apanya? Pikirannya. Jadi ghaddul basar itu adalah memanage pandangan, memanage pikiran biar tidak liar. Ya itu soal itu. Jadi nggak apa-apa lihat. Nah tapi diukur-ukur. Kalau seandainya melihat tapi ditakutkan nggak kuat, luntur imannya dan lain-lain. Tentu ya apa namanya kita lebih tahu kemampuan iman kita. Kita apa namanya sesekali tidak memandang dia. Tapi yang lebih penting sebenarnya bukan memandang mitra bicara dan tidaknya, tapi lewat pikiran ini Mas Ali. Memanage pikiran kita, itu yang lebih penting. Iya, jangan sampai otak kita traveling kemana-mana ya. Jangan tundukkan pandanganmu tapi tundukkanlah hatimu untukku. Asik, Masya Allah. Ya baik, kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang ada di masjid saat ini. Siapa yang udah mau bertanya tadi? Silakan Umi. Masya Allah, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa dari Majelis Taklim Darul Khairat, Telaga Murni Cikarang Barat. Mau bertanya nih Pak Ustadz. Iya. Bagaimana kalau ada teman yang curhat pada kita, tetapi kita tidak bisa memberikan solusi kepadanya? Apa yang harus kita lakukan? Gitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini pertanyaannya bagus nih. Ini ciri-ciri ibu ini ciri-ciri orang yang memperhatikan perhatian dengan sahabatnya. Ustadz ada sahabat yang pengen tanya ke saya tentang sesuatu. Tapi bukan bidang saya nggak punya kapasitas. Apa yang harus saya lakukan? Bagus sekali. Sadar ketika kita nggak punya kapasitas jangan buru-buru menjawab. Seperti yang kita tadi sudah jelaskan, kata Imam Al-Ghazali, "Lau sakatal jahil makhtalafan nasu." Andai saja orang yang nggak punya kapasitas itu diem, nggak ngomong karena bukan kapasitasnya, niscaya tentramlah kita ini. Manusia nggak ada perdebatan, nggak ada silang sengketa, nggak ada miskomunikasi. Kenapa sekarang banyak miskomunikasi? Karena banyak orang yang nggak ahlinya tapi komunikatif. Tetapi vokal, tapi ngomong padahal bukan bidangnya. Jadi ketika kita sadar nggak punya kapasitas itu satu nilai plus. Sadar bahwa kita bukan ahlinya itu kita udah dapat pahala. Apa yang harus kita lakukan? Amanah Qur'annya jelas. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang ahli di bidangnya jika kamu nggak tahu. Itu kata Al-Qur'an. Jadi tanyalah kepada yang pakarnya, yang tahu. Ketika dia nanya sama ibu siapa namanya Bu? Ibu Nisa. Ibu Lisa. Ibu Lisa. Nanya sama Bu Lisa, persoalannya persoalan agama. Nanyanya ke siapa ya? Ke Ustadz Fikri, ke agamawan. Iya, ke ustadznya ibu. Atau kekenalan ibu yang ibu tahu dia punya kapasitas di sana. Iya punya kenalan, itu pentingnya banyak kenal ustadz, ustazah atau orang yang punya kapasitas. Iya, atau dia nanya soal cara buat sayur, cara buat masakan. Tapi saya bukan bidangnya ustadz. Nah, tanya sama yang pinter masak. Artinya tanya yang punya kapasitasnya, tanya yang expert di bidangnya. Boleh nggak kalau dia nanya sama agama, saya searching lewat Google Ustadz, lewat internet lalu kemudian saya kasih jawaban. Boleh tapi tidak semua persoalan. Boleh kita belajar lewat internet, boleh. Saya juga kalau lupa dalil, lupa ayat, saya lihat di internet. Tapi tidak semua persoalan bisa dijawab oleh internet.
Ada hal-hal yang memang kita harus langsung ke pakarnya. Karena internet itu tidak bisa menseleksi mana jawaban yang punya otoritas, mana yang tidak. Mana jawaban yang otoritatif, yang memang jawaban ini benar atau tidak. Internet nggak bisa menseleksi itu. Yang bisa menseleksi siapa? Orang yang pakar di bidangnya. Jadi kalau dia nanya persoalan agama lebih-lebih, sebaiknya tanyakanlah langsung kepada pakarnya. Kecuali dia nanya, Bu, saya lupa deh ayatnya bunyinya begini. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Tapi lupa di surah apa ayat berapa. Nah kalau yang begitu nggak apa-apa di searching. Itu kan hal yang tidak menyangkut terlalu urgen. Cuman mau tahu ayat apa, surah apa. Tapi kalau sudah menyangkut hukum agama, wah nggak boleh. Harus nanya sama orang yang punya otoritas, dalam hal ini ustadz, ya ustazah, guru-guru kita, muallim kita, kiai, habaib dan lain-lain. Kalau dia nanya hal yang lain, tanya kepada yang pakar di bidang tersebut. Saya kira itu Mas Ali. Baik, terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Ustaz Azzain Nasution, dan guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Kiai Haji Fikri Haikal MZ, Masya Allah ya. Dan baik, memang kadang-kadang kita ini kalau ditanyain sama orang seakan-akan kita harus bisa menjawabnya. Kalau misalnya kita tidak bisa menjawabnya, sampaikan kita tidak bisa menjawabnya. Karena itu akan lebih bijaksana dibandingkan kita menjawab sesuai dengan kapasitas kita yang kita tidak mampu. Akhirnya apabila kalimat yang kita berikan menjadi patokan buat dia, maka dia akan salah seperti apa yang kita berikan. Bukan begitu Ustaz ya? Ini akan membahayakan buat orang yang kita beri pendapat. Baik. Kadang-kadang bukan hal yang mudah untuk menempatkan diri kita di sepatu orang lain ya. Dan baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan ngaji bareng, kita akan memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah. Udah disiapin Al-Qur'annya? Udah pastinya ya. Yuk sama-sama kita perbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Yuk ngaji yuk. Ayo. Ngerti sifat pangeran kang wus nyipta gumelaring bumi langit. Ngantuk semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan jambu belinya di kampung Melayu. Insya Allah ibu-ibu I love you. Alhamdulillah. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan para ibu jamaah sekalian, insya Allah mudah-mudahan hidupnya barok. Insya Allah mudah-mudahan jadi istri yang soleh, biar bisa pergi ke Mekah dan ke Madinah, pulang-pulang bisa beli saw. Mudah-mudahan rumah kontrakannya insya Allah mobilnya matinya husnul khotimah. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di studio insya Allah bareng-bareng mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin ya robbal alamin. Tahadus binimah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya Munawir Ngatir tidak sendirian, saya dengan Habib Ali dan juga ditemani oleh bintang tamu kita yang luar biasa, yaitu seorang anak pemudi yang luar biasa. Saya sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah, barakallah. Namanya sinten Bu? Ibu Arafah. Ibu daripada Arafah lalu ke Muzdalifah. Lah iya ya, Masya Allah. Asli saking pundi Bu Arafah? Tegal, Slawi. Wong Tegal.
Ji. Ya Allah, Tegal. Insya Allah ngajinya pinter ya Bu ya. Ji. Kalau pinter bener insya Allah jadi orang apa namanya nggak muter-muter ya. Alhamdulillah. Nah, Tahatus Binema sebelum kita membahas bareng-bareng dengan pemirsa yang ada di rumah, kita akan dibacakan oleh Ibu Arafah. Silakan dibacakan, Mak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Fiha anharum mimma'in ghairi asin. Sadaqallahul azim. Ilal akhiril ayah, sadaqallahul azim. Para pemirsa, ini surah Muhammad, surah yang ke-47 ayatnya 15. Ya kira-kira begitu dah. 15. Nah pemirsa, tadi sudah dibacakan oleh ustazah kita, Masya Allah, Ibu Ustazah Arafah. Ya Allah, Alhamdulillah. Udah pakai kacamata, cakep bener ya. Padahal suami paling nggak suka kalau istri pakai kacamata. Kenapa? Kalau bangun tidur nyariin kacamata, bukan nyariin suami. Ya Allah, alhamdulillah. Ya Allah. Bu Arafah, ayo kita baca bareng-bareng dengan pemirsa yang ada di rumah ya. Biar sama-sama, kita nggak ngajarin tapi ngaji bareng-bareng. Nadanya yang saya kasih tahu ya. Kalau yang kemarin Sabtu, insya Allah mudah-mudahan udah pintar semuanya. Sekarang ganti daur ulang yang pernah saya sampaikan. Mama, 1, 2, 3. Mama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul jannatil lati wa'idal muttaqun. 1, 2, 3. Mathalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Coba dicoba ibu-ibu dengan Ibu Arafah. 1, 2, 3. Masalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Biasa pemirsa dan juga ibu-ibu kalau bareng-bareng mah kompak, betul? Kalau bareng-bareng makanya kalau duduk dengan orang suka baca Al-Quran lama-lama bisa baca Al-Quran. Kalau duduk dengan orang sakit lama-lama sakit. Kalau duduk dengan orang mati lama-lama. Lah ya iya, ya benar Bung Arafah ya. Lah iya, sekarang bisa ngaji, nanti bisa ngajiin ya kan? Lah iya, makanya masalul jannatil lati wa'idal muttaqun. 1, 2, 3. Masalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Wa'idal. 1, 2, 3. Ulangi lagi. Sekarang saya coba Ibu Arafah. 1, 2, 3. Masalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Alhamdulillah. Coba bareng-bareng ibu semuanya. 1, 2, 3. Masalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Oke. Yang selanjutnya, fiha anharum mimma'in ghairi asin. Fiha
Coba perhatikan. Ghaghighugh. 1, 2, 3. Rin. Rin itu termasuk huruf idhar. Apa namanya? Huruf idhar. Kan di apa syairnya? Di dalam kitab Hidayatus apa Sibyan ada. Fadhir ladha hamzin wa ha'in ha'i wal aini thummal ghaini thummal kha. Ya Allah, nenek-nenek sambil ngaji walaupun mukanya kisut ya. Alhamdulillah. Lah kan namanya kita lagi buat pahala, betul? Mbak akan baca hubungan langsung dengan Allah. Biar kita mendapatkan syafaat dengan Al-Qur'an. Nah, sampai asin Habib suruh membaca. 1, 2 ya, sampai asin. Asin, oke. Mathalul jannati allati wu'idzal muttaqun. Mulai lagi. 1, 2, 3. Mathalul jannati allati wu'idzal muttaqun. Oke, terima kasih. Dalnya ada tasdidnya nggak, Bu? Bu, ada tasdidnya. Oh iya. Ini walaupun sepandai apapun baca Quran tetap ada yang kurang. Sepandai-pandainya tumpai melompat akan jatuh juga. Ya iya, nggak masalah, wajar manusiawi kalau salah. Tapi jangan terus-terusan sal. Iya. Ingat, mama. 1, 2, 3. Oke, ayat yang berikutnya. Wa anharum min labanil lam yataghayyar ta'mu. 1, 2, 3. Ya bareng-barang satu kata ya pemirsa yang ada di rumah biar apa ikutan. Wa anharun min labanil lam yataghayyar ba'mu wa anharum min labanil lam yataghayyar ta'mu. Oke, sekarang nada yang tadi ya. Mama. 1, 2, 3. Wa anharum min labanil lam yataghayyar ta'mu. 1, 2, 3. Oke, perhatikan pemirsa dan juga yang ada di studio. Ayo perhatikan ayatnya. Wa anharu, di sini nun mati bertemu dengan ha, maka dibaca jelas, tidak boleh dengung. Karena alasannya nun mati bertemu huruf ha. Ha namanya huruf di dalam hukum nun mati atau tanwin. Tanwin ada berapa, Bu? Alah, nggak ngerti Pak Ustadz. Tanwin ada 3. Boro-boro ngerti tanwin, ya Allah. Tanwin ada 3. Tanwin fathah, tanwin doma, tanwin doma, kasroh, fat. Nih, makanya kalau ngomong tanwin pasti ingatannya ini langsung 3, ya. Nah, sekarang doma. Pertama fathah. Fathah artinya membuka. Kasroh artinya mecah-mecah tuh, ya kan? Kemana-mana nyabak kemana-mana. Nyabak ke Kerawang, ya kan? Ke Cikarang, ya kan?
Di majelis taklim apa? Darul Khairat. Hah? Darul Khairat. Darul Khairat. Khairat. Namanya cakep, ada Arafah, Darul Aur. Ya Allah. Alhamdulillah. Nah, Bu Arafah. Di sini tadi ada tanwin. Ini di sini ada tanwin ya. Tanwin bertemu dengan huruf mim. Dibaca idgham bighun. Biguna. Idgham bighun. Biguna. Idgham artinya Masuk. bighunah dengan berdeng. Dengung. Caranya bagaimana? Begitu masuk, ya kan begitu ya. Mim. Nah, wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'mu. Coba Ibu Arafah 1 2 3. Wa anharum min labanil lam yataghayyar ta'muh. Pemirsa, ini tadi Bu Arafah bacanya lam yataghayyar pakai tafhim tebel, dibaca Tebel. jangan lam yataghayyar begitu ya. Iya kan Bu ya? Iya Bu ya? Bu, Ya. Assalamualaikum. Masih hidup? Masih. Alhamdulillah. Mohon maaf ya Allah. Masya Allah. Tuh, kemudian tanwin bertemu dengan huruf mim. Itu bighunah hurufnya ada 4. Ya, nun, mim, waw. Wow. Dalam syairnya udah ketahuan. Wahunatun, Masya Allah. Sampai ke bawah mak saya. Sampai ke bawah di dalam hukum nun mati atau tanwin itu seperti itu. Nah, kemudian labanil, ini tanwin ketemu lam, tanwin ketemu Lam. dibaca itu bilagun, Bilaguna. masuk tanpa Berdengung. berdenging, ya berdenging ya, Dengung. berdengung. Wadhim bilang unati milami wa qalbu'in wal qalbu inda baqi mimma dzukira. Oh gitu ya. Ya Allah. Lah kalau ngaji Quran pakai begini nggak pakai lagu kagak Enak. nggak Gak enak. ya Bu Arafah ya. Ngaji kalau nggak pakai seni enak apa enggak Bu? Gak enak. Nggak enak. Jangankan ngaji, nyanyi saja kalau nggak pakai seni nggak enak. Betul? Saya kasih contoh baca apa, nyanyi nggak pakai lagu. Perasaan ku berbakti untukmu. Ya kagak enak ya? Lah coba kalau pakai nada, enak nggak? Nah saya coba. Perasaan ku berbakti untuk ya elah. Makan pagi ku siapkan semua, ya Allah. Mati atau hilang atau memang pindah ke lain, jadilah aku. Gak mau. Apa masa sih aku? Ya Allah, ceribel, ya Allah, Masya Allah. Nah iya, coba kalau suruh ngaji bukan diam ngaji seni juga kalau nggak pakai seni kagak enak. Contoh ngaji nggak pakai seni. Bismillahirrahmanirrahim. Lah nggak enak. Ya bener ya Bu ya. Ya Allah, tuh makanya dengan seni jadi indah, dengan ilmu jadi mudah, dengan iman menjadi hidupnya terarah. Tuh, bagaimana caranya? Perbaiki bacaan Al-Quran. Dengan Al-Quran, insya Allah kita mendapatkan Syafaat. ya Robbal Alamin. ya Robbal. Alamin. Ini mohon maaf, saya baru kali ini nerangin Al-Quran begini dipelototin sama nenek-nenek tuh. Bukuno ya Allah. Terus lam yataghayyar. Di sini rohnya ada roh mati ya Bu ya. Bu. Ya. Yataghayyar. Tidak boleh dibaca yataghayyar ya. Nggak boleh dibaca tipis, dibaca tebal. Kemudian di sini ada lafal to'mu. Nah, kalau dilanjutin hu-nya dibaca Panjang. dibaca Panjang. tomuhu begitu ya.
kalau mau dilanjut, tetapi di situ ada namanya tanda ain ya. Ain ya. Wakof, mim. Jim. Oh jim ya, ya. Maksud saya biar apa ngelihat di situ ada namanya jim, berarti wakof jais, boleh lanjut, boleh Berhenti. boleh lanjut, boleh Di. Ada yang boleh berhenti tapi diam, tidak boleh bernapas di dalam surah Yasin. Mimmal qadina hada ya, begitu ya. Di situ ada namanya sakta. Oke, berhenti tapi tidak boleh bernapas. Understand? Nanti sebetulnya ini kita lanjutkan ayat yang berikutnya barangkali episode yang akan datang, kan begitu ya Bang Abah ya Bib ya. Lah iya, biar kalau kebanyakan ini mohon maaf. Saya punya air seember, dia megang gelas. Lah saya ngasih semuanya nggak muat ya nggak? Lah makanya insya Allah segelas aja ya. Insya Allah. Yuk kita dari pertama ya. Dari pertama dengan nada yang tadi ya. Ma dari ta'awud. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3. Bismillah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Fiha anharun min ma'in ghairi asin. Oke, Masya Allah luar biasa. Terakhir 1, 2, 3. Wa anharun min labanin lam yataghayyara ta'muhu. Ilal akhiril ayat. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Bu Rahmah, Bu Arafah, bagaimana perasaannya? Begitu membaca Al-Quran, terus kemudian didampingin, ketika salah dibenarkan, rasanya bagaimana? Jadi tenang. Senang ya Bu ya? Karena yang tadinya agak ragu-ragu, begitu dibenerin, jadi nggak ragu-ragu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan termasuk ahli Al-Quran. Amin. Amin. Dan juga ini Darul Khairat. mudah-mudahan termasuk orang ahli Al-Quran. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan barokah dan manfaat. Amin ya robbal Alamin. Burung gagak, burung pelatuk, Cakep, burung kutilang, burung cendrawasih. cakep. Itu nama-nama burung ya Bu ya. Kirain pantun Sekian dan terima guru. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah. Terima kasih guruku Ustadz Munawir Ngacir. Baru saja kita mengaji ceria ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa Cahaya Hati, iNews yang dimuliakan Allah, kita pengen menjadi Muslim yang seutuhnya. Tetapi siapa orang Muslim yang seutuhnya? Nabi memberikan definisi yang sangat sederhana. Al-Muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadih. Orang yang ketika dia punya tangan dan mulut tidak mengganggu orang lain. Nabi nggak ngomong tuh orang Islam itu adalah dia yang sholatnya bagus, zakatnya banyak, sedekahnya banyak, puasanya tekun, enggak. Tapi ketika dia bisa jaga lisan ya dan tangannya dari mengganggu orang lain, dan tentu saja syariat-syariat yang tadi kita sebutkan, maka dia juga orang Muslim yang seutuhnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Cahaya Hati iNews TV Indonesia, semua amalan kita tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harapan ketika kita beribadah kepada Allah, Allah menerima. Ingat, sehebat apapun, sebaik apapun, totalitas apapun beribadah, ingat kuncinya hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dasari dengan penuh keikhlasan. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Amin. Allahumma ighfir lana fa innaka khairul ghafirin. Amin. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Amin. Allahumma arzuqna fa innaka khairur raziqin. Amin. Afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallahu minal aminin. Amin. Minal aminin. Amin. Minal aminin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadlik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Fikri Haikal MZ, Al Ustadz Azhari Nasution dan Ustadz Lutfi, Ustadz Munawir Ngacir bersama dengan Kaila juga. Terima kasih. Terima kasih semua yang sudah hadir di masjid dan pemirsa yang ada di rumah. Dan jangan lupa untuk terus taat kepada 5M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan batasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja. Saya Ali Zainal undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasul, salam, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam